Yeti, Mbak Saputri. Biasanya saya yang founder ownernya Diva Cafe. Saya ketua yayasan Difabel Indonesia di beberapa daerah. Jadi kalau ada yayasan dari Difabel Indonesia itu ketuanya saya. Jawa. Namanya Indonesia. Bali ada, Papua ada, pokoknya kalau ada itu se-Indonesia. Kita ada kasus. Biasanya saya dipanggil Mbak Saputri, tapi panggil Saputri juga boleh. Tapi di sini yang di sini ini ada sanggar difabel, nanti kita bisa lihat ya, bisa lihat dari dalam. Terus beberapa anak yang sudah remaja dewasa nyari kerja susah, kita juga di kafe ini. Kita kena dampak COVID, kafenya libur, kita bikin UMKM kafe. Jadi kayak inkubasi bisnisnya di sini. Seperti itu. Jadi nanti kita akan kenalan satu persatu ya, misalnya kayak yang pengelola kafenya siapa, nanti sangatnya gimana, UMKM itu gimana. Itu perkenalan singkat dari saya, silahkan perkenalan di Australia juga. terima kasih atas sambutannya. Jadi perkenalkan nama saya Kafe lah. Kafe. Pas banget kopinya. Ini ada Mbak Iva, ada Mbak Anggun, seanggun orangnya ya. Jadi kebetulan kami ada ketemuan tadi kami sampaikan. Nah itu rencananya kita ingin membuat semacam sebenarnya kan ada banyak sekali kelompok difabel dan lain sebagainya sudah punya karya, UMKM dan lain sebagainya. Nah kemarin itu kami kepikiran untuk membuat sebuah website atau semacam Shopee, Tokopedia. Oh iya, luar biasa. Nah itu nanti insya Allah kita kolaborasi sama teknik informatika ataupun PTI seperti itu untuk membuat itu. Nah untuk mengisi hal itu kan butuh kerjasama mitra dan sebagainya. Nah maka dari itu niatnya untuk kunjungan silaturahmi seperti itu untuk menanyakan mungkin lebih ke karya atau UMKM yang sekiranya nanti bisa dikomersialkan atau diperjualbelikan gitu kan. Karena sejauh ini yang ingin kita observasi adalah sebenarnya penjualannya itu sudah seberapa jauh, apalagi untuk teman-teman yang difabel dan sebagainya. Mungkin bisa dimulai dari nanti produk-produk ataupun karya yang sudah ada di sini supaya nanti jadi rencananya buat selayaknya seperti Shopee ada kategori makanan, ada karya, barang, benda dan sebagainya. Soalnya nanti akan kita tampung dan itu nanti bisa diakses oleh semua orang dan bisa dibeli secara langsung juga. Oh iya, Iya seperti itu. jadi dulu tuh saya punya cita-cita untuk Diva Cafe ini bisa dibuka oleh siapapun dimanapun. Jadi seperti sistem franchise gitu ya. Tapi kalau kita bicara franchise untuk teman-teman difabel, saya pikir itu kok terlalu nyari duit banget gitu ya. Cuma saya berharapnya nanti ada orang-orang yang mau membuka dengan sistem Diva Cafe ini. Dulu belum ada cafe tuli, belum ada cafe sunyi, apa segala macam. Ini pertama kali Diva Cafe itu saya yang bikin. Seperti itu. Terus pengembangannya itu Diva Mobile ini. Ini dulu dia mangkalnya di depan yang pabrik gula Colomadu, di Colomadu dengan di Manahan. Seperti itu. Nah, dulu sebelum Covid itu kan kita di sini banyak sekali anak binaan itu. Nah, kenapa saya berharap Diva Cafe atau Diva Cafe itu bisa dibuka oleh teman-teman difabel dimanapun? Karena pertama itu nggak sulit, nggak susah. Nah, yang kedua modalnya sangat kecil, ya, gitu ya. Sehingga hampir semua teman disabilitas fisik maupun mental pun bisa mengerjakan bisnis ini. Ada disabilitas? Iya, kita ada disabilitas mental di sini. Jadi di sini untuk karyawannya sendiri ada yang difabel fisik seperti Kak Maton, berarti difabel mental yang masuk dalam schizophrenia. Ini sekarang mati sholat. Oh gitu. Nah, gitu ya. Nanti kita seperti yang awal tadi kita akan kenal satu persatu. Untuk varian menunya, jadi kita memang spesialisnya untuk kafe. Dulu kita bekerja sama dengan, saya beli franchise Kopi Nusantara. Oh iya. Jadi ini sudah satu set apa semua itu. Oh iya kita. saya sudah pernah tahu. Nah, dulu saya ikut franchise-nya Sritek atau dulu jadi Diamond
belakangnya dulu tuh kan ada gedung besar, itu dulu mall itu. Mungkin kamu masih kecil-kecil banget. Oh, dulu Yang Ramayana itu bukan? bukan Diamond Resto. Oh. Itu belakangnya dulu ada mall. Matahari itu. Dulu Matahari mungkin ya itu. Nah, itu pas ada Expo franchise. Aku berpikir teman-teman bisa nih kalau franchise ini gitu loh. Padahal anak-anakku yang dulunya disangka difabel akhirnya udah besar mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya, rata-rata ya nggak berpendidikan tinggi, rata-rata lulusan SMA aja, itu pun mereka udah effortnya luar biasa ya, setengah mati ya. Terus pernah saya titipkan ke Alfamart, diterima, cuma karena fisik mereka nggak kuat kalau untuk jaga SPG, terus kasir apa, mereka nggak mampu. Akhirnya tante gimana, masa kita pengangguran gitu kan. Aku juga pengen mandiri, misalkan aku bisa beli pulsa sendiri. Nah, keinginan cita-cita teman-teman kita yang untuk mandiri itu yang membuat saya buka di Couple Cafe ini. Ini dulu itu garasi doang ya, saya setting ini 25 juta waktu itu, udah interior apa semuanya seperti itu. Nah, untuk varian menunya terutama kopi dan olahannya, kemudian juga ada makanan-makanan tambahan yang misalnya kayak snack-snacknya ya, nanti kita lihat ada daftar menunya nanti seperti itu. Nah, untuk sementara ini memang kita masih penjualan secara offline, nunggu orang datang gitu. Dulu kita memang sempat ikut di GoFood. Oh iya. Tapi itu juga terhenti Karena kita kan sempat libur lama juga. karena COVID itu. COVID, terus baru kita mulai merintis lagi, mau buka lagi. Jadi masih yang istilahnya jadul lah ya, sistem jualannya jadul banget kayak gitu ya, konvensional banget. Nah, makanya ketika Mbak tak kemarin menghubungi saya, wah ini mungkin bisa jadi terobosan teman-teman untuk mempercepat bisnisnya biar cepet laris gitu ya, biar Promosinya lebih kenceng. Nanti dengan laris kita bisa menambah teman atau membuka lapangan kerja tentunya kan ya. Harapan kita teman-teman di Couple jangan pengangguran deh, yuk kita kerja sama-sama gitu kan. Kalau misalkan kamu di luar mungkin ngopi bikin rumah murah-murahan 5 ribuan lah, nongkrong aja di sini di Diva Cafe. Saya kira tempatnya juga nggak jelek-jelek banget kan ya, representatif, kita free wifi gitu, bisa nugas di sini. Terus kalau mau rapat, mau pertemuan dia bisa, mau request menu untuk rapat, kita maunya yang tradisional gitu. Biasanya ada yang minta nanti suguhannya yang kita maunya rebusan gitu. Kita siapkan sesuai request dari pelanggannya. Nah, itu 2015 kami tinggal menulis mewarnai di depan. mall itu ya. Iya. Itu mobil ini gimana? Bisa apa? Bisa kecil.